Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan membahas event perjalanan hebat Top 11. Oke guys, jadi hari ini saya akan membahas event perjalanan hebat Top 11, di mana dari event ini nantinya kita bisa mendapatkan hadiah yang cukup menarik, mulai dari item eksklusif, pemain bintang, hingga puluhan token gratis jika kamu mampu mengalahkan lawan di tiap fasenya guys. Tapi perlu diingat, terkadang lawan di event ini tuh membagongkan. Dan di fase-fase terakhir biasanya selalu ada aja drama yang bikin kita geleng-geleng kepala guys. Untuk itu, buat teman-teman yang mungkin punya modal terbatas, usahakan setelah kamu menghabiskan semua sesi gratis yang ada, jika tim kamu kalah, kamu nggak perlu melanjutkan lagi eventnya, karena dengan kamu membayar sejumlah token untuk melanjutkan lagi eventnya, nggak ada jaminan tim kamu bisa meraih kemenangan dengan mudah, kecuali jika kualitas tim kamu setara dengan tim lawan dan kamu udah punya squad yang balance. Ada kemungkinan kamu bisa meraih kemenangan di percobaan kedua. Tapi kalau tim kamu nggak balance dan kualitasnya selisihnya jauh dengan lawan, yang ada malah sangat beresiko tim kamu kalah. Lebih baik stop, nggak usah dilanjutkan lagi eventnya guys. Karena kalau kamu udah terlanjur emosi, tentu bisa bikin kamu frustasi dan bisa bikin tim kamu kalah lagi. Kalau udah gitu, bukannya kamu oke, malah bikin kamu rugi. Jadi itu aja sih saran dari saya buat player gratisan yang kebetulan nonton video ini. Tapi saya tetap berharap semoga teman-teman yang udah like dan nonton video ini, semoga kamu bisa segera menyelesaikan eventnya. Tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya akan merekomendasikan terlebih dahulu pada teman-teman semua, khususnya untuk player Sultan, Raja Minyak, Bos Mengkreng, dan Juragan Bawang. Barangkali berencana top up token, sponsor spesial premium, kartu bulanan, dan juga bundle musiman dengan harga yang lebih murah tapi amanah, saya rekomendasiin teman-teman top up di Instagramnya Kiano Official, dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke, jadi untuk memainkan event perjalanan hebat Top 11 kali ini, saya akan menggunakan formasi andalan saya, yaitu formasi 3-1-3-1-2, modifikasi dari formasi 3-5-2. Dan untuk taktiknya sendiri, kali ini saya akan menggunakan taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan lewat tengah, gaya umpan pendek, serangan balik mati, gaya tekanan rendah, gaya tackle normal, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Oh ya, kalau teman-teman sendiri pakai formasi apa nih buat main event ini guys? Coba ceritakan pengalaman kamu di kolom komentar video ini. Siapa tahu komentar kamu bisa bermanfaat buat saya dan juga buat teman-teman yang kebetulan membacanya. Oke, dan sekarang langsung saja mari kita mainkan eventnya guys. Oh ya, sekilas info nih guys, buat teman-teman yang mungkin mau beli jersey baru timnas Indonesia tapi bingung belinya di mana. Nah, saya rekomendasiin teman-teman beli jersey timnas Indonesia di Shopee, dan linknya sudah saya sematkan di sudut kiri video ini. Oke guys, jadi ada beberapa fase yang harus kita selesaikan di event ini, mulai dari fase 1 hingga fase ke-8. Tapi tiap fase kita akan dipertemukan dengan lawan yang punya kualitas berbeda, dan lawan tersulit di event ini terletak di fase 6, 7, dan juga di fase terakhir, yaitu fase ke-8. Dan di fase tersebut biasanya kita akan sering melihat drama-drama yang tersaji, yang tentu saja bisa bikin kita emosi. Tapi semoga aja sih kali ini kita menyelesaikan semua fasenya, dan semoga kali ini saya bisa mengklaim semua hadiah yang ada. Oh ya, untuk menyelesaikan event ini dengan cukup mudah, sebenarnya ada trik tertentu yang harus kita lakukan. Nah, salah satunya yaitu dengan menyimpan pemain bintang yang kita miliki di pelatih akademi guys, biar nanti kualitas tim kita menurun dan kita bisa dipertemukan dengan lawan yang punya kualitas tidak terlalu besar. Setelah pemain bintang kita berada di pelatih akademi, baru kamu bisa ikuti event ini. Tapi kali ini saya tidak menggunakan cara tersebut karena kebetulan saya nggak punya buku pelatih akademi dan saya juga malas nunggu. Jadi ya udah, langsung saja mari kita mainkan fase yang pertama. Dan jika kita menang, kita akan mendapatkan hadiah 2 paket istirahat dan 2 moral. Oke, dan akhirnya kita mampu mengalahkan lawan di fase pertama dengan skor telak 6-0. Fase kedua menang 5-0. Fase ketiga menang 4-0. Dan di fase keempat kita menang tipis 2-1. Nah, berhubung lawan yang akan kita hadapi di fase selanjutnya punya kualitas yang cukup tinggi, jadi untuk bisa mengimbangi tim lawan di fase kelima, saya akan membuat keseimbangan tim saya maksimal di angka 10. Nah, agar nanti tim saya balance atau seimbang, saya harus mendatangkan kiper bintang 6 dari pemandu bakat guys.
Oke, jadi saya baru saja membeli kiper bintang 6 dari pemandu bakat, dan setelah itu saya langsung melatih kiper tersebut agar memiliki bonus ketajaman maksimal. Selain itu saya juga kembali meningkatkan form latihan tim saya sampai di angka 16 ya guys ya, khususnya untuk form latihan menyerang. Oke, dan setelah kiper yang baru kita beli sudah punya bonus ketajaman maksimal, selanjutnya kita bisa masukkan kiper terbaru ke line up utama. Nah, dengan hadirnya kiper baru tersebut, sekarang tim saya sudah punya keseimbangan maksimal di angka 10 guys, mantap. Tapi perlu diingat, dengan meningkatnya keseimbangan tim hingga maksimal seperti ini juga nggak ada jaminan kita bisa menyelesaikan event ini dengan mudah ya guys ya, karena keseimbangan tim hanya berguna buat penguasaan bola aja. Jadi meskipun nanti tim saya mungkin lebih banyak mendominasi penguasaan bola, tapi nggak ada jaminan tim saya bisa dengan mudah menyelesaikan event ini ke depannya guys. Oke, dan sekarang langsung saja mari kita lanjutkan eventnya guys. Nah, selanjutnya kita akan menghadapi lawan di fase kelima, di mana tim lawan punya OVR yang sedikit lebih tinggi dari tim saya. Tapi uniknya, meskipun mereka punya kualitas yang cukup tinggi, ternyata skuad tim lawan sebenarnya nggak balance loh guys. Aneh banget ya. Padahal developernya sendiri yang bilang kalau tim kita mesti balance, biar tim bisa main bagus. Dia buat tim malah timnya nggak ada yang balance sama sekali. Padahal salah satu tim saya hancur gara-gara si kardus buat Twitter balance guys. Jadi pemain bintang yang saya miliki kelihatan nggak berguna sama sekali karena pemain lain nggak punya kualitas yang sama dengan pemain lainnya. Nah, berhubung sekarang skuad saya udah sangat-sangat seimbang, bahkan udah maksimal seimbangannya ada di angka 10. Jadi nanti kita lihat akankah cukup dengan modal ini tim saya bisa mengalahkan semua lawan di fase yang ada. Kalau nggak bisa, berarti si kardus nerapin standar ganda, kan gitu. Oke, dan sekarang langsung saja mari kita lanjutkan eventnya guys. Oke, dan akhirnya tim saya berhasil mengalahkan lawan di fase kelima dengan skor telak 4-0. Tapi sayang banget hadiah yang didapatkan lagi-lagi pemain pinjaman di posisi striker bintang 6 yang sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan buat tim yang punya OVR 100% ke atas. Tapi ya lumayan lah buat pemain cadangan. Nah, selanjutnya mari kita hadapi lawan yang cukup berat di fase ke-6 guys, yaitu Skyscraping SP yang punya OVR di angka 120,9. Jadi jelas dari segi OVR tim lawan lebih dominan dan mereka lebih diunggulkan. Tapi karena squad saya lebih balance, harusnya tim saya bisa lebih banyak mendominasi penguasaan bola dan harusnya kita bisa mengalahkan mereka. Dan tentu jika kita menang, kita akan mendapatkan hadiah pemain bintang 5 yang bisa kita dapatkan secara permanen. Oke guys, dan akhirnya tim saya mampu mengalahkan tim lawan di fase ke-6 dengan skor tipis 1-0. Tapi sayang banget, lagi-lagi hadiah yang kita dapatkan yaitu penyerang sayap kiri bintang 5 yang tentu tidak dibutuhkan di line up utama. Jadi terpaksa nanti kita tempatin pemain ini di bangku cadangan ya guys ya. Nah, selanjutnya kita akan menghadapi lawan di fase ke-7 yaitu Lago Hydro Calcio, di mana tim lawan punya kualitas yang jauh lebih tinggi dari tim saya FC Buteng guys. Jadi mereka punya OVR di angka 124,9, sementara OVR tim saya ada di angka 112,1. Selisihnya sangat jauh. Tapi ya udah, daripada penasaran, langsung aja mari kita mulai pertandingannya guys. Semoga kali ini kita berhasil meraih kemenangan atas tim lawan di fase ke-7 dan semoga tidak ada drama yang tercipta di laga kali ini. Oke guys, jadi ini dia lawan yang akan kita hadapi di fase ke-7 yaitu Lago Hydro Calcio. Dan jika kita mampu mengalahkan tim ini, otomatis nanti kita bisa tembus ke fase 8, fase terakhir. Tapi tentu saja biasanya drama akan selalu tercipta di fase ke-7 maupun di fase ke-8. Tapi mari kita lihat, akankah tim saya mampu mengalahkan tim lawan atau justru tim saya tumbang di fase ke-7 ini guys. Nah, buat teman-teman yang penasaran, kira-kira seseru apa sih jalannya pertandingan antara Lago Hydro Calcio versus FC Buteng Junior? Yuk, pastikan kamu simak video ini sampai selesai. Oke, jadi kali ini saya masih menerapkan skema formasi 3-1-3-1-2 dan tim lawan sebenarnya pakai formasi yang sama, bedanya mereka menempatkan 2 back sayap di area pertahanan, sementara saya menempatkan 3 center back. Jadi sama tapi beda. Nah, kebetulan ada ruang yang sangat terbuka di area tengah pertahanan tim lawan. Jadi saya rasa harusnya taktik, strategi, dan formasi yang saya terapkan bisa cukup efektif untuk bisa mencetak gol ke gawang tim lawan guys. Oh, dan kita lihat satu kesempatan yang dilakukan oleh FC Buteng Junior, nyaris saja berbuah gol tapi beruntung. Tadi tembakan keras yang dilakukan oleh pemain FC Buteng Junior masih bisa ditepis dengan cukup mudah oleh penjaga gawang dari Lago Hydro Calcio. Kali ini tekanan dilakukan oleh tim lawan cukup baik dan tembakan jarak dekat dari
Lago Hidrokalsio nyaris saja berbuah gol tapi masih melenceng keluar lapangan pemirsa. Bentar guys, kita buka udu dulu. Oke, kita perhatikan untuk taktik yang saya terapkan masih sama seperti di awal kita memainkan event ini guys. Dan kita lihat serangan balik dilakukan, tapi sayang sekali berhasil digagalkan oleh main bertahan dari Lago Hidrokalsio. Skor di babak pertama masih 0-0. Kita lihat FC Buteng mencoba untuk membangun serangan, umpan ke belakang Kelvin Verdong kali ini. Abner, oh sangat berbahaya, serangan balik dilakukan, umpan ke tengah, akankah berbuah gol? Sangat-sangat terbuka lini pertahanan FC Buteng Junior pemirsa. JJS mencoba membayang-bayangi tapi beruntung serangan balik cepat yang dilakukan oleh Lago Hidrokalsio masih mampu diamankan oleh penjaga gawang FC Buteng Junior yaitu Martin Pas. Kali ini Marcelino Ferdinand, Tom Hai balik pada Marcelino, cukup baik. Pelupesi Eliano kali ini, Ragnar Ratmangun tapi terlalu terburu-buru. Ragnar melakukan tembakan ke arah gawang pemirsa. Cukup menegangkan pertandingan di fase ke-7 ini. Meskipun kita unggul penguasaan bola, tapi tim lawan punya lini pertahanan yang sangat solid pemirsa. Pelupesi kali ini sangat bagus dan cari saja pergerakan yang sangat luar biasa dilakukan oleh Pelupesi. Tapi sayang sekali tembakan Pelupesi masih melambung keluar lapangan. Lemparan ke dalam Eliano. Pelupesi kembali. Ferdinand kali menguasai bola, umpan pendek pada Tom Hai, lebar ke kanan. Eliano umpan crossing. Pelupesi dan gol. Jai Pelupesi berhasil mencetak gol. Ada tendangan voli yang luar biasa, umpan crossing yang sangat manis berhasil diselesaikan dengan sangat baik oleh Joy Pelupesi. Lemparan ke dalam kali ini Marcelino Ferdinand. Joy Pelupesi cukup tenang mencoba untuk membangun serangan dari area pertahanan, tapi umpan jarak jauh yang dilakukan oleh Jai masih mampu digagalkan oleh penjaga gawang dari Lago Hidrokalsio. Skor masih 1-0. Tom Hai kali ini dari area tengah cukup baik. Jelas sebuah pelanggaran keras dilakukan oleh pemain lawan. Tackle yang sangat ceroboh. Satu kesempatan dari situasi bola mati akankah mampu diselesaikan dengan baik oleh Romeni. Ancang-ancang, tembak saja dan gol oleh Romeni. Berhasil mencetak gol ke gawang Lago Hidrokalsio pemirsa. Skor 2-0 di babak pertama. Tapi jangan senang dulu karena tim lawan memiliki kapasitas yang luar biasa. Mereka unggul OVR dan tentu saja mereka bisa saja comeback di laga kali ini. Satu lagi umpan jarak jauh dari pemain FC Buteng Junior berhasil digagalkan oleh penjaga gawang Lago Hidrokalsio, nomor punggung 1 dari tim lawan yang bermain cukup baik di laga kali ini meskipun sudah kebobolan 2 gol. Justin Hubner, Kelvin Verdong, umpan ke tengah. Ferdinand yang dituju, bagus Tom Hai. Kelvin Verdong kembali, umpan pendek oleh Romeni. Pergerakan yang sangat baik, melebar kali ini. Eliano lagi-lagi, tembakan Eliano berhasil diblok dengan sangat-sangat luar biasa. Oke, kita berhasil mencetak 2 gol di babak pertama dan semoga di babak kedua kita mampu mempertahankan kedudukan pemirsa. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa tim lawan juga pasti bakal melakukan tekanan yang cukup tinggi di babak kedua. Dan semoga tidak ada drama yang tercipta di laga kali ini pemirsa. Memang dari segi kualitas mutu keseluruhan jelas tim lawan lebih diunggulkan, tapi kita mampu mencuri 2 gol dan kita membuktikan bahwa meskipun dari segi kualitas mutu keseluruhan kita lebih kecil, tapi dengan tim balance yang lebih baik kita mampu mencetak 2 gol ke gawang tim lawan. Kali ini satu kesempatan dari jarak yang cukup dekat tapi beruntung, tembakan Giogas masih melenceng di sisi sebelah kanan penjaga gawang FC Buteng Junior. Oke, penurunan performa terlihat dari pemain Lago Hidrokalsio pemirsa. Satu tekanan kembali dilakukan, ada Marcelino Ferdinand, umpan pada Kelvin Verdong ke depan. Ragnar Ratmangun kali ini coba mulai di penjagaan, tapi sayang sekali Ragnar terlalu lama menguasai bola.
Dari segi permainan memang FC Buton bermain sangat baik, umpan-umpan yang diberikan juga sangat terukur, tapi kita masih belum tahu akankah kita mampu mempertahankan kedudukan di laga kali ini pemirsa. Terlebih lini pertahanan dari Lago Hidro Calcio kali ini terlihat meningkat. Mereka mendapatkan performa 7 yang menandakan bahwa mereka semakin solid di babak kedua. Kali ini tekanan dilakukan dari jarak yang cukup dekat, umpan pendek tengah di sana berbahaya, dan sayang sekali Natsusenko berhasil mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan lewat pergerakan yang sangat apik pemirsa. Skor 2-1 kali ini Lago Hidro Calcio berhasil mencetak gol. FC Buton harusnya dengan tertekan karena kita masih unggul 2-1 di babak kedua, tapi Ferdinand mencoba untuk melakukan pergerakan untuk mengecol ini pertahanan tim lawan, tapi kita perhatikan terlalu lama lagi-lagi Kelvin Perdong menguasai bola. Oke, kita coba menurunkan mentalitas pemain ya guys ya. Kita berikan Ferdinand mentalitas menyerang sendiri di depan, sementara untuk Ole Romeni dia tidak diberikan mentalitas menyerang. Joy Pelopesi tembak saja, dan lagi-lagi satu kesempatan gagal dimaksimalkan dengan baik. Lagi-lagi tekanan demi tekanan yang dilakukan oleh FC Buton masih belum menciptakan gol penambah kedudukan di babak kedua. Skor 2-1. Semoga tim lawan tidak berhasil mencetak gol kembali pemirsa. Ada Tom Hai kali ini cukup baik, umpan sangat luar biasa, dan saya pikir bakal berbuah gol Pak. Tadi umpan yang sangat bagus ya. Kalau gol itu adalah gol yang sangat spektakuler, tapi sayang sekali lagi-lagi bola masih melambung keluar lapangan. Kali ini giliran tim lawan mencoba untuk mencetak gol di babak kedua. Seperti di menit ke-84 tekanan dilakukan akan berbuah gol berbahaya. Kita perhatikan umpan yang sangat manis, dan astaga, kadal Diogas kampret, giliran dapat bola langsung cetak gol Pak. Giliran tim kita nggak balance, boro-boro Pak. Kampret anjir. Duh, kadal. Skor 2-2. Perubahan yang kita lakukan agak sedikit terlambat karena saya pikir kita bakal mampu mempertahankan kedudukan, ternyata tidak Pak. Satu kesempatan oleh Romeni, harusnya kita bis. Ya ampun, kadal oleh 1-on-1 gagal guys. Ini 89, terpaksa pertandingan berlanjut ke babak extra time. Ya ampun. Ini sih bener-bener ya guys ya, lagi-lagi drama kembali tercipta. Ternyata tim lawan mampu comeback di babak kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke babak extra time, dan semoga aja kita bisa mencetak gol di laga kali ini. Gol penutup kemenangan tentu saja. Jangan sampai kita kebobolan lagi. Kalau kita kebobolan udah kacau guys. Jangan sampai tim lawan comeback. Oke, kick off babak extra time sudah dimulai, dan kita coba untuk melakukan sedikit perubahan dengan gaya tekanan tinggi dan juga gaya tackle keras. Mari kita lihat. Astaga, apa nih? Justin Hubner. Tidak terlihat ada pelanggaran, tapi kartu kuning. Diogas cedera. Bau-bau penalti. Waduh, bener asem. Aduh, kebobolan Pak dari titik putih, kampret. Langsung dong kita ubah gaya tackle keras, langsung Habdar melakukan pelanggaran di titik putih anjir. Aduh, kacau. Skor 3-2 guys. Bener-bener Tom Hai kali ini. Semoga kita mampu mencetak gol penyamak kedudukan dan memaksa pertandingan berlanjut ke babak penalti. Ferdinand, karena sangat sulit untuk bisa mencetak gol ke gawang yang tim yang punya kualitas lebih tinggi seperti ini guys. Minimal kita bisa mencetak gol untuk menyamakan kedudukan, karena saat ini tim lawan mampu comeback dengan sangat luar biasa. Sudah tidak ada lagi waktu untuk bertahan. Kita mencoba untuk melakukan perubahan taktik dengan menerapkan strategi gigih menyerang. Kita harap kita mampu mencetak gol penyamak kedudukan di babak extra time kali ini pemirsa, paruh waktu. Oke, formasi 3-1-3-1-2 kita terapkan di babak kedua, ternyata kurang begitu efektif. Kita kebobolan 3 gol pemirsa. Harusnya kita berhasil meraih kemenangan
tapi sayang sekali kita kehilangan konsentrasi dan harus kebobolan 3 gol. Semoga kali ini kita mampu mencetak gol untuk memaksa pertandingan berlanjut ke babak adu penalti. Penurunan terlihat dari pemain Lago Hidro Calcio. Kita akan terus menerus melakukan tekanan dari sisi sebelah kanan. Kali ini Eliano lewati penjagaan, Joy Pelupesi berhasil direbut. Oke, kita coba pakai gaya umpan panjang. Waktu berjalan begitu cepat untuk FC Butung Junior yang berusaha keras untuk bisa mencetak gol kembali. Tim lawan kali ini mencoba untuk membangun serangan berbahaya. Umpan melebar sendirian di sana, siapa? Berbahaya sekali dan tapi beruntung blok yang sangat baik dilakukan oleh Jai Jazz. Oke, tetap tenang. Saya percaya kita mampu mencetak gol. Tapi lagi-lagi tim lawan melakukan tekanan sangat-sangat membuat lini pertahanan FC Butung frustasi. Serangan balik dilakukan. Oke, Tomai kasih bagus. Umpan terobosan. Eliano bagus sekali. Tembak. Gol. Luar biasa. Pergerakan yang sangat-sangat baik pemirsa. Meskipun dari sudut yang sangat sulit, tapi Eliano berhasil mencetak gol untuk menyamakan kedudukan menjadi 3-3 di akhir babak extra time dan pertandingan berlanjut ke babak adu penalti. Harapan kembali terbuka, kita harusnya mampu mencetak gol dari titik putih, tapi semoga saja pemain-pemain yang saya pilih bisa memberikan kontribusi yang apik di laga kali ini. Ada Marcelino Ferdinand sebagai penendang pertama. Oke, mari kita lihat Marcelino Ferdinand, ancang-ancang Marcelino dan astaga Marcelino, ya ampun tembakannya melambung pak, kacau ya. Skor 1-0 guys. Kali ini tembak dan Eliano Marcelino sama-sama melambung tembakannya, kocak alamat kalah udah nih kalau kayak gini guys. Kenapa pemain yang punya finishing bagus, kenapa kocak semua mainnya pak? Nah ini gol Joy Pelupesi yang finishingnya rendah malah cetak gol nih, kopok banget sih kampret. Kena. Bagus lambung pak. Masih ada harapan, ayo masih ada harapan. Tom Hai gol, gol bagus sekali Tom Hai. Aduh kacau. Dua penendang yang kita tempatkan ternyata gagal lakukan tembakan. Skor 3-2. Semoga gol bagus sekali oleh Romeni. Ayo kena. Aduh kampret. Drama lagi sih penendang penalti pertama kita tadi, pertama dan kedua gagal. Marcelino sama Eliano pak. Kacau asli, kacau. Tapi kita sudah memberikan yang terbaik untuk tim kita hari ini, tapi sayang sekali gagal. Jadi ya mungkin untuk fase ke-7 dan fase ke-8 kita akan lanjut di video berikutnya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Semoga teman-teman bisa segera menyelesaikan event ini guys. Saya ucapkan terima kasih juga untuk member Sipanan Top 11. Terima kasih buat partner Sipanan Top 11 punya Tukian Official. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.